makan durian, dia akan membiarkan semangka. Iya, Bapak Ro ngomong kayak gitu jadi kabur dia. Aku dia. Mana dia? Kabur dari narasi kayak gitu. Narasimu pula. Kan pembukaan loh itu bilang kalau Iya, tapi gak kayak itu gitu pakai narasimu. Narasimu gak kayak gitu, janganlah kayak gitu. Udah semangat kita pendeta mau dilawan. Kok pula naik lagi narasimu Pak kayak Pandita. gitu? Ya udah naik lagi lah Pak Pandita. Dulu waktu aku di Karistin, aku kelas jemaat loh. Lei Bayu pun jemaat. Kak Zi juga jemaat, cuman dia pemain musik ya Kak ya, Kak Zia. Beliau pemain musik gitu loh. Pemain drum gitu loh. Nggak ada di antara kami yang pandita, nggak ada. Aku penginjil, kalau aku penginjil. Aku gak pendeta tapi penginjil. Oh ini Bang Romo ini, mungkin Karistin Bang Romo, mungkin ya. Bang Romo, selamat bergabung Bang Romo. Selamat bergabung. Islam Karistin Bang. Wah, jelas Kristen lah. Diskusi kita Bang. JR dulu, JR musik tak dulu, JR musik. Oke, JR musik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan abangku? Salam buat Bang Ma'ruf dan teman-teman, sukses selalu. Pertahankan. Siap Bang JR. Oke, Makasih makasih banyaknya. Ma'ruf ya. Assalamualaikum. Salam sehat abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Romo, kita berdiskusi Bang Romo. Saya dari pagi tadi angkat tema ya. Apakah Tuhan oten itu babak belur? Kenapa saya tanyakan gitu? Saya bikin tema itu berangkat dari satu pertanyaan Bang. Ya, sampai detik ini belum bisa dijawab. Coba Abang sebutkan satu saja. Enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen. Enaknya bagi Tuhan itu ya, bukan bagi yang lain ya. Enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen. Silakan. Bisa nggak aku bertanya sama kalian? Jawabanku dulu ya. Susah. Sederhana pertanyaan kita. Ya Allah. Satu aja. Dia mencarinya. Gak bisa dicari-cari dia. Iya ya, apa enaknya jadi Tuhan ya? Bahkan Bang Romo ini kalau ada tawaran sama dia, Romo, kamu nggak jadi Tuhan, nggak mau ini, karena dia tahu babak belur, bakalan babak belur. Parutan kelapa, dengar dulu. Parutan kelapa. Parutan kelapa. Aku mau bertanya. Ya udahlah, bertanyalah kau. Yang penting Tuhanmu babak belur ya. Udah fix ya. Bertanyalah. Babak belur kan kok. Islam itu ada nggak Tuhannya? Ada. Jawab. Islam itu ada. Ada. Surat Toha ayat 14. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Ya, aku nggak tahu entah di mana itu. Tapi kenapa kalian di bagian maghrib? Allahu Akbar, la illallah akbar. Dia ada Tuhan. Ini Bang Romo, aku jawab ya, bentar. Ini datanya, aku jawab dengan data. Bentar, diam dulu, aku jawab dengan data ya. Ya, bentar ya, ini datanya. Bentar ya. Sebenarnya ini pun mau kami pertanyakan kepada pihak pemerintah supaya ada keadilan ya sesama anak bangsa di negeri ini. Bentar, aku masih nge-lag ini. Ya, supaya ada keadilan sesama anak bangsa Republik Indonesia. Jangan cuma Islam dong, Bapak Presiden yang diizinkan menggunakan toa ketika mengumandangkan adzan. Teman-teman Kristen pun kasih toa dong ketika mereka membaca Bibelnya. Pakai toa, apalagi ketika membacakan Amsal 7 ayat 16 sampai 19, Bang. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain dengan
beraneka warna dari Mesir. Jangan kejang-kejang dulu kau. Diam kau nikmati. Dia moderator. Mute. Diam. Kau yang salah. Surti mana? Kenapa kau bertanya demikian dia? Langsung kesurupan dia. Makanya kami minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, berikan keadilan kepada anak bangsa. Jangan hanya umat Islam dong. Ketika Eden menggunakan toa, mereka pun ketika baca Bible harus pakai toa. Contoh, baca Amsal 7 ya 16 sampai seterusnya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Rame di gereja. Rame tempat yang menjadi asal suara itu. Rame. Naik birahi orang. Kau yang baca isi Bibelmu, kamu yang turun celana. Ini masih asal, belum lagi Yeskiel. Kau yang baca Bibelmu, kamu yang turun celana. Coba, beranikah Anda membaca kitab Amsal, Yeskiel dan juga Kidung Agung dengan gunakan toa? Berani enggak? Yeskiel sekarang ya, Yeskiel 23. Nih, 23 nomor 1 sampai 10 kita baca ini. Pakai toa Bang ya. Kita minta nanti sama Bapak Presiden ya, pakai toa ini. Beginilah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada hai anak manusia. Mana kau nggak tahan kau yang salah pertanyaanmu. Bukan aku yang salah. Siapa suruh kau nanya itu? Gak tahan kok kan, langsung turun celanamu kan. Makanya baca ayat turun celana, kalian itu. Coba lah, ini kita baca ini ya, coba. Lanjutkan gak ada kau. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundil di Mesir. Mereka bersundil pada masa muda. Bang Farah, stop Bang Farah, rungkat. Makanya gak ada lagi yang berani bacakan itu. Iya. Oh iya, siap. Jangan. Udah gak ada lagi, setiap koma udah gak berani lagi bacakan itu, langsung rungkat ya. Ya kita minta ya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia berikan keadilan ya. Tadi ada teman kita dari Karisten, mereka protes tentang penggunaan toa. Kita pun minta keadilan, berikan keadilan kepada anak bangsa. Ya, teman-teman Kristen ketika beribadah, tolong berikan mereka toa. Bila perlu nanti Bang Faru yang belikan toanya. Tapi tolong ketika baca kitab yang kita sampaikan tadi, pakai toa lah, jangan dimatikan toanya. Pakai toa. Jangan nanti awak naik kereta kan dengarkannya pakai toa kan. Kalau adzan kan enak kan. Allahu Akbar. Teringat sama akhirat, ya kan? Tapi kalau baca Amsal, telah kubentangkan, naik kereta. Mau pergi kerja ini Bang, masih di persimpangan rumah. Baliklah aku ke rumah Bang, aku selesaikan ini sama istriku, balik ke rumah. Aku gak setuju Bang Faro. Aku gak setuju kalau mereka pakai toa. Kenapa aku tidak setuju? Karena aku takutnya nanti kenapa Romo? Bentar Romo. Islam tidak punya Tuhan. Jangan komit aku ya. Dari mana jalannya? Allahu Akbar. Ngomong apa sih? Dikondisikan Bang Roh Kudusnya Bang. Ngomong apa Romo? Ngomong apa? Ngapain kau? Ngomong. Kondisikan Roh Kudusnya Bang, kondisikan. Allah. Yang betul Bang bacanya. Allah. Berarti kalau tidak Allah. Kondisikan Roh Kudusnya Bang. Aduh. Ini abang ini kurasa gigi depannya udah gak ada lagi nih. Kan? Lupa pula pakai foto ya. Fotonya lupa pula Abel. Fotonya lupa pula. Tapi Bang, aku nggak setuju kalau mereka pakai toa. Kenapa? Karena aku takutnya guru-guru tidak akan fokus untuk mengajar pada saat mendengarkannya.
Itu yang pertama. Kedua, nanti akan terjadi kemacetan. Karena apa? Supir-supir angkot nanti pikirannya langsung tak kemana-mana. Jadi aku nggak setuju. Jadi memang bagus kayak gitu orang itu. Ya rame Rajendra. lah. Kafe remang-remang rame tuh. Kafe remang-remang rame. Ya, ya. Rajendra. Halo. Sekali lagi saya panggil Rajendra. Udah terus ya. John Sujono ya. John Sujono. Ini lucunya lagi nih. Oh. Ekonomi Oh, no. Indonesia dipegang Oten Faruk. Bagaimana ini? Sejak kapan ekonomi Indonesia dipegang Oten? Presidennya aja masih Islam ya. Enggak aja kau. Ya enggak aja kau. Kalau menghayal jangan lah kau. Enggak aja kau. Superboy. Cobalah Kristen yang Superboy. itu kita diskusi baik-baik dulu. Superboy. Udahlah. Tutup mute. Enggak pesan makan. Army. Udahlah. Apa? Sponsor kayak gini. Apa? Apa itu aslinya? Sahabat. Bakso. Belum duduk dia, Bang. Belum. Tema kita sederhana ya, teman-teman. Bakso. Jadi pengen makan bakso aku. Basor. Apa enaknya? Itu ajanya. Apa enaknya jadi tuan dalam iman kalian? Itu ajanya. Kok marah-marah kalian? Kan cuma bertanya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, shalom. Kristen atau apa? Halo. Romi, agamanya apa Romi? Saya tidak menjawab. Oh, Kristen Protestan 100%. Tapi berarti Nggak kamu pernah nggak baca kitab Bible Yohanes ya? ini. Nggak pernah baca Yohanes ya, dilarang memberi salam. Oke, Ya nggak apa-apa, udah biasa itu, Bang. Mereka udah biasa, itu bantah Bibelnya udah biasa itu. Bos itu. Lanjut sama si Romi aja dulu. Ya, silakan Bang Romi. Ditanggapi. Pertanyaan kita sederhana. Apa enaknya jadi Tuhan dalam iman Kristen? Silakan. Ya tanya Tuhan. Bang, kalau kami tanya dia, Bang, kisah yang disampaikan di Bibelmu babak belur semua, Bang. Coba pertanyaan yang sama. Apa enaknya Allah SWT ya? Allah SWT. Ayo jawab. Oke, apa enaknya jadi Tuhan ya dalam iman Islam ya? Ya kan? Oke, saya jawab pakai dalil. Dimulai dari surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka segala rasa sakit, penderitaan dan kehinaan dari makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan tidak akan dirasakan oleh Tuhan kami, Bang. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang terakhir dari surah Al-Ikhlas. Tiada yang setara dengan dia. Ya, tiada yang setara dengan dia. Makhluk apapun tiada yang setara dengan dia. Ketika manusia butuh mata untuk melihat, Tuhan kami tidak butuh mata untuk melihat. Ketika manusia butuh tangan untuk berjalan, Tuhan kami tidak butuh ketika manusia butuh kaki untuk berjalan, Tuhan kami tidak butuh kaki untuk berjalan. Ketika manusia butuh tangan untuk berbuat, Tuhan kami tidak butuh tangan untuk berbuat. Karena apa? Karena ada kelemahan dari setiap tubuh manusia. Contoh, ketika manusia kena sakit asam urat, kakinya terpincang-pincang mau berjalan. Sementara Tuhan Anda setara dengan makhluk. Kenapa setara dengan makhluk? Tuhan Anda dilahirkan.
Karena dilahirkan Tuhan Anda, otomatis dia nyusahkan anak orang. Lahir ke dunia aja dia bang, dia udah nyusahin Maria bang. Ngeden, keluar darah Maria untuk melahirkannya. Setelah dia dilahirkan, dia masih menyusahkan. Untuk ngurusin dia, mandikan dia, nyeboin dia, kan ngasih makan dia, nyusuin dia, nyusahin. Tuhan kok nyusahin bang? Setelah besar lagi dia tambah nyusahin orang tuanya bang. Sampai-sampai dalam Markus 3 nomor 21 dia dikatakan tidak waras lagi setelah dia hilang selama 3 hari. Penderitaan Tuhan Anda tidak sampai di situ saja bangku, tidak sampai di situ. Babak belurnya Tuhan Anda tidak sampai di situ. Ketika dia lapar, dia kehilangan akal bang, dia lapar bang. Dia butuh buah ara untuk dia makan, hilang akalnya, dikutuk aja buah ara bang. Padahal buah ara belum berbuah. Yang lebih parahnya lagi bang, ini di akhirnya bang, di akhir ceritanya ketika Tuhan Anda menuju kematian. Ketika beberapa tentara Romawi menangkap dia, Tuhan kami gak mungkin ketangkap kan? Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada setara dengan dia kan gitu. Ketika beberapa tentara Romawi datang menangkap Tuhan Anda, hilang lagi akalnya bang. Bukan berupaya untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri, malah sibuk dia memperbaiki kuping orang yang putus bang. Hilang akalnya. Setelah dia ditangkap, ditelanjangi bang, dilucutin pakaiannya bang, dibagi-bagi pakaiannya, udah dipukul pipinya, disalibkan dia bang, ditombak lembungnya, dipaku kaki dan tangannya, nangis dia merintih kesakitan, dikasih dia minum anggur asam campur bunga karat, menangis dia berkata di atas kayu salib, Eli masa bakhtani. Alahku, kenapa kau tinggalkan aku? Nangis dia bang. Itu masih sebagian kecil. Sebagian kecil kisah yang kau sampaikan ketika Tuhan jadi manusia, babak belur. Sementara Tuhan kami bersifat bako, dia bersifat kekal. Ya, jika manusia merasakan kematian, Tuhan kami tak akan merasakan kematian. Jika manusia merasakan lapar, Tuhan kami tidak merasakan lapar. Penderitaan terpedih menjadi makhluk ketika menghadapi kematian. Dan Tuhan kami tidak merasakan kematian. Dan Tuhan kami juga tidak merasakan semua problema yang ada di atas bumi ini terhadap makhluk. Karena apa? Tuhan kami tidak memiliki problema dan tidak membutuhkan apapun untuk menunjukkan kuasaannya. Dan tidak membutuhkan siapapun ketika hendak menjadikan kekuasaan. Makanya tema ini saya angkat bang. Sekarang silakan Anda jawab. Sebutkan satu saja bang, satu saja. Enaknya jadi Tuhan bagi iman Kristen. Silakan bang. Sudah. Itu saja keenakan Tuhan Anda. Panjang lagi bang, banyak lagi. Silakan. Giliran sekarang satu aja. Baik ya. Kalau justru kami yang enak dibikin oleh Tuhan kami. Ya. Nah, Tuhannya babak belur kan? Kebalik, betul. Ya, Orang ini enak, Tuhannya babak belur. Balik. Dengar dulu. Betul. Dengar dulu ya. Justru kalau kami itu kebalikan dari apa yang Anda jelaskan tadi. Kalau tadi yang enak itu Tuhan Anda ya, sesuatu yang Anda anggap sesuatu yang maha kuasa, sesuatu yang dia merupakan sumber dari segala yang Anda punya, tetapi dia nggak bikin apa-apa untuk Anda. Kalau Tuhan kami, dia sebagai pencipta kami, pemilik hidup kami, sumber daripada hidup kami, tapi dia juga yang telah menebus kami dari hukuman dosa, ya. Dia juga yang telah menghapuskan segala hutang dosa kami. Intinya gini tuh Bang. Dengar dulu. Dengar dulu. Intinya gini, panjangkan, udah dapat poinnya Bang. Udah dapat poinnya. Intinya dengar dulu. Dalam iman kalian, Tuhan babak belur, kalian yang enak ya kan? Iya kan? Nah, itulah yang Tuhan kami lakukan terhadap kami. Keji betul hatinya ya. Sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Keji betul hati 3 kali. Yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sadis sekali memang kalian. Nah, Tuhan adalah Tuhan ketika dia mau turut campur tangan untuk menyelamatkan. Bang, pertanyaanku sederhana gini Bang Rome. Sebelum diteruskan Bang. Ketika dia tetap Tuhan yang pertanyaanku sederhana, bentar Bang Rome. Di sana. Transenden, Bang Rome, tidak terlampaui akal manusia. Sederhana saja pertanyaanku nih Bang Rome. Tidak terjangkau oleh akal manusia.
dan Iya, dia bentar, tetap bentar, Bang berada di Romi, sana, sederhana aja. nggak peduli Iya, dengan Bang Romi, umatnya. sebentar. Nah, itu bukan Tuhan Sederhana, ya. pertanyaanku sederhana. Pertanyaanku sederhana, Bang Romi. Jawab silakan. Sebenarnya yang Anda butuhkan itu Tuhan atau tumbal, Bang? Dia itu Tuhan atau tumbal, Bang? Ya terserah Anda menyimpulkannya seperti apa. Bagi Enggak, kami kayaknya dia, ini, Bang. Jujur ya. bagi Kalau Abang kami jujur dia ya. telah berkorban Iya. untuk keselamatan Iya, kami. berkorban dia menderita, kalian yang senang-senang kan gitu. Ya kan? Maka muncul pertanyaan, sebenarnya yang Anda butuhkan ya, sebenarnya dia lebih pantas jadi Tuhan atau jadi tumbal, Bang? Ya terserah Anda menyimpulkannya seperti apa. Tapi Enggak, Abang lah. lah Anda Menurut kan yang Abang- menggiring, Anda yang menggiring opininya. Ya terserah Anda mau seperti apa dia. Ya ibaratnya gini Bang, analoginya ya, fungsi Tuhan kalian ibaratnya analoginya gini, Bang, kan? Gini. Kalian memasuki suatu tempat atau suatu rumah. Cuman rumah itu kan sempit, kayaknya angker lah. Angker itu bukan goib ya. Ada banyak ancaman di dalam itu gitu loh. Ya kan? Ya kan? Kalian nggak berani masuk ke dalam karena takutnya nanti kenapa-kenapa. Nah, Tuhan kalian ini yang suruh masuk rumah itu kan. Tuhan, kau duluan masuk ke dalam situ Tuhan, kan gitu. Nah, setelah itu apapun yang terjadi di dalam, setiap babak belur di dalam, biar Tuhan kalian ngerasakan. Nah, setelah Tuhan kalian babak belur, ya kan, baru kalian masuk ke dalam, gitu kan, Bang? Jadi apa yang dikatakan Bang Romel ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Betapa kejinya umatnya Bani Israel. Betapa kejinya umat Bani Israel, umatnya Musa. Bang Farouk lupa di surat apa itu tertulis ya, tapi Bang Farouk ingat kisah ini. Di mana ketika Musa hendak memasuki tanah Kanaan. Apa kata umat Bani Israel pada masa itu? Musa, kami tidak akan memasuki tanah Kanaan sebelum penduduk asli tanah Kanaan itu ditaklukkan. Musa mengajak mereka untuk berperang melawan orang-orang penduduk asli tanah Kanaan, supaya tanah Kanaan itu orang-orang penduduk asli tanah Kanaan memberi mereka suaka, tempat tinggal pada masa itu. Apa kata umatnya Musa? Makanya dikatakan mereka itu adalah umat yang pembangkang. Apa kata umat Musa? Musa, kau dan Tuhan kau yang pergi berperang, kami di sini saja. Begitu mereka ini, ya kan? Udah diakui sama dia. Tuhan yang babak belur, mereka enak-enak. Sadis nggak? Sadis, Bang, keji hatinya. Tak merintih hatinya melihat darah yang keluar dari kepala Yesus. Tak merintih dia. Makanya setelah terjadi pembantaian itu, ya, setelah terjadi kejadian tragis itu, mereka teriak di luar, kami ini agama kasih loh. Munculnya agama kasih mereka setelah terjadi pembunuhan Tuhan. Di situ, Bang. Jadi yang Anda butuhkan sebenarnya bukan Tuhan, tapi tumbal. Gitu, Bang. Ya. Di mana Bang Farouk? Kok ada musik? Ada musik. Iya. Abang Farouk di mana? Lanjut. Lanjut, Romeni, silakan tanggepin. Nah, ya, yang kami butuhkan adalah Tuhan yang mau turut campur tangan, memberi pertolongan untuk menyelamatkan kami dari hukuman kutuk dosa, ya. Itulah Tuhan yang sejati sebenarnya. Ya. Bagi kami tidak akan pernah menerima Tuhan yang jauh nggak tahu di mana, transenden, tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, dan dia tidak mau campur tangan, dia tidak mau tahu dengan umatnya seperti apa. Tunggu, Bang, keluruskan, Bang. Gitu loh. Tunggu, Bang, Jadi, keluruskan. saya dengar. Gini, Bang, saya tunggu, Bang, jelaskan keluruskan, lagi. Bang. Tunggu dulu. Sikit aja nih, Bang. Sikit aja, Bang. Tadi kan Sebenarnya yang kalian butuhkan. aku kasih Sikit aja nih, kesempatan habis ini, Bang. untuk Habis ini memberi Abang ngomong, nanti penjelasan. aku lupa. Nanti aku lupa narasinya. Diulang lagi, Bang, diralat itu, Bang. Sebenarnya yang Abang butuhkan bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Yang Anda butuhkan bukan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Tapi yang Anda butuhkan adalah Tuhan yang bisa dijangkau oleh tombak tentara Romawi, Bang. Tuhan yang bisa dijangkau tombak tentara Romawi, Bang. Itu yang kau butuhkan, Bang. Silakan, Bang, ceritakan lagi, Bang, sedihnya Tuhanmu, Bang. Silakan ceritakan sedihnya Tuhanmu, Bang. Silakan. Jadi Tuhan kami adalah Tuhan yang mau turut
turut mau merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umat manusia. Jadi dia mengambil alih ya hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia, dia menanggungnya di kayu salib demi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kutukan dosa, ya. Iya, di mana tertulis itu, Bang? Nah, Di mana tertulis itu, Bang? Di mana tertulis? Tuhan Anda berkata begitu di mana? Disitulah titik penting peranan Tuhan. Iya, di mana Ya, tertulis, peranan Bang? Tuhan bagi manusia. Iya, di mana Untuk tertulis apa Tuhan? penjelasan Anda Untuk tadi? apa Tuhan kalau dia hanya berpangku tangan, cuci tangan, ya, Di mana angkat-angkat tertulis itu, kaki Bang? di tempat yang jauh sana, di surga sana, yang di tempat yang transenden sana? Bikin apa Tuhan? Iya, Apaan? di begitu? mana tertulis itu, Bang? Di mana tertulisnya? Di Penjelasan Anda kitab tadi tertulisnya di Ibrani. mana? Di kitab Iya, Ibrani. berapa? Ibrani berapa? Coba kita bukakan. Bahwasanya Tuhan akan berkorban untuk manusia. Di mana? Di Ibrani berapa? Di kitab Ibrani pasal 10 juga Iya. ada. Sebab Iya, oleh satu 10 korban. berapa? Sebab Iya, ayat pasal 10 nomor ayat berapa? 14, ya. Ibrani 10. Ya, Tuhan berkorban untuk manusia ya. Ya, Ibrani sebab 10, oleh satu korban saja ia nomor telah 14. menyempurnakan. Nomor 14. Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Gak nyambung ini, Bang. Gak ada Tuhan di sini. Ya itu kan Tuhan Yesus. Enggak, di sini gak ada kata-kata Tuhannya, Bang. Iya. Sebab oleh satu korban saja. Kalau Kata ganti hanya Tuhan korban, di situ Bang, kan dengar, Bang. iya, Bang, i-nya huruf besar. Kalau hanya korban, Bang, ya, nggak perlu Tuhan mau kau korbankan, Bang. Mubazir, kotoran sapi cukup, Bang. Mubazir, Bang, Tuhanmu, Bang, mubazir. Nah, itu kan Lebih menurut hebat lagi, Anda. Bang. Lo keluar Menurut 29 nomor Anda, 14. ya. Keluaran Jadi, 29, Bang. dalam Keluaran Yesaya 29 dikatakan, nomor 14. Keluaran Ya. 29 nomor 14, Bang. Bukan kataku. Kita baca dulu, Bang, ya. Kita baca ini. Keluaran. Ini, Bang. Kita buka, Bang. Bukan kataku, Bang. Kita nggak pernah berbicara berdasarkan kata kita, Bang. Keluaran 29 Ya udah, nomor baca aja. 14. Kalah jauhan kalian, Bang, sama Bani Israel, Bang. Mubazir, Bang. Terlalu cepat. Kalau lagunya bilang gini, Bang, terlalu cepat kau korbankan Tuhanmu Oten, gitu. Terlalu cepat kau korbankan Tuhanmu Oten, karena ternyata tai sapi bisa jadi korban Oten. Kau pakailah akalmu, kan gitu. Itu lagunya itu, Bang. Baca, Bang, ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kalau kau mau dosamu dihapus, gak perlu kau bunuh Tuhanmu. Cukup kau lakukan apa yang tertulis dalam kitab Keluaran. Jangan menuduh Sudah ya. dapat kau penghapus dosa. Jangan menuduh. Menuduh apa, Bang? Ya, kamu membunuh Tuhanmu. Emang siapa yang membunuh Tuhan? Oke. Kami atau siapa? Jika Anda hidup di zaman di mana Yesus disalibkan, apa yang Anda lakukan? A. Membela Yesus dan membantu dia agar tidak disalibkan. B. Membiarkan dia disalibkan. Pilih aja sendiri apa maumu. Masuk aku sedikit ya. Siap. Jadi begini Bang Rumen, penebusan dosa itu adalah bullshit. Karena kenapa? Yesus itu mengajarkan kepada orang-orang untuk suruh bertobat. Di Matius 18 nomor 3 sampai 5. Apa dikatakan di sana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di mana penebusannya? Yesus tidak pernah mengajarkan untuk penebusan dosa, Bang. Itu kan sebelum penyaliban, Bayu. Sebelum penyaliban. Makanya itu. Dia akan jawab itu sebelum penyaliban. Hukum itu sudah berubah ketika penyaliban. Apapun ceritanya dia harus mati. Ya kan gitu, Bang, kan? Bang Romel, kan? Apapun ceritanya dia harus mati.
keinginan siapa dia mati? Nah, keinginan Paulus. Bukan keinginan Bapak, bahkan bukan keinginan Yesus. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Bible, baik Bapak maupun Yesus, yang menyatakan bahwasanya dia akan mati untuk nebus dosa Kristen. Gak ada. Bahkan ketika kita paparkan dengan Matius 3 nomor 17, ketika Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku biarkan disalibkan. Disalibkan anaknya, disalibkan. Jadi itu sebelum penyaliban, ya kan Bang Romel? Kebantu kok Bang Romel? Kebantu kok? Teruskan Bang, teruskan. Teruskan penderitaan Tuhanmu Bang Romel, teruskan. Kebantu. Bang Romel? Sudah. Ya, silakan. Ya. Oke, diam dulu ya. Dahlia, Saya syukron, jelasin. jazakallah khair. Ya. Iya, kalau ngomong Oke, dari apa tadi? Mas jamaah sudah keluar, harus keluar. Maka baru terdekat. giliran. Bu Ibu Oke, saya Sarma, jelaskan ya, Bang. Bu Sarma. Iya ini Bang Faro ini Bu, katanya Tuhan kalian itu ditombak Bu. Itu Bu, Bang Faro ya Bu. Bukan Aku dulu Iya, yang Bu, jelasin. lawan aja Bu Sarma, lawan aja. Ya. Ya, silakan Oke, Bang dari Romel. Ya, dari apa tadi yang Bang Faruk jelaskan, asumsikan, atau bahkan menyimpulkan, ya, saya akan bacakan satu ayat untuk menggugurkan semuanya itu ya. Rotan kelapa. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kalau Bang Faruk tadi mungkin memikirkan, mengidolakan, menggambarkan idealnya Allah itu harus seperti ini, harus seperti itu, harusnya Tuhan itu nggak perlu campur tangan atau bahkan berkorban untuk menebus dosa manusia. Nah, itu pikiranmu, bukan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia. Ya, rancangan Tuhan ya bukanlah rancangan manusia. Jadi apa tadi yang Bang Faruk menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, dan lalu Bang Faruk merasa bahwa sinis melihatnya atau bahkan menganggapnya sesuatu yang sangat-sangat salah gitu, yaitu itulah gambaran dari pikiran manusia Bang Faruk. Tapi Tuhan sudah menempuh jalan dia menjelma menjadi manusia guna menyelamatkan umat manusia. Ngomong apa kau ini, Romen? Ya. Kau ngomong apa? Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, Bang. Yesus mengajarkan untuk suruh orang bertobat seperti anak kecil. Di mana penebusan dosanya, Bang? Tidak akan masuk orang itu jika tidak seperti anak kecil, Bang. Di Matius 18 nomor 3 sampai 5. Sudah. Ini Bang Andika nih ya, Bang Andika atau Bang? Oh, oke, beda. Aku kira di akun Bang Romel. Iya. Bang Romel. Oke, saya jelasin ya. Ya. Tunggu Bang Romel, kitab Yesaya tadi Bang Romel. Kitab Yesaya 8 tadi Bang Romel ya. Kitab Yesaya berapa tadi Bang baca? 55 ayat 8. 55 ayat 8. Kalian yang potong-potong ayat Bang. Coba baca dari ayat 1 Bang. Cerita tentang apa itu Bang? Nanti sampai pagi, kalau baca itu sampai pagi nggak? Ya baca Bang, kisah tentang apa itu? Ya. Dipotong-potong jadi nubuat, Bukan nubuat, tetapi untuk menjelaskan bahwa cara pikir kita berbeda dengan cara pikir Allah. Ya, apa yang kita pikir bahwa Bang, beginilah yang seharusnya Tuhan lakukan untuk kita. Bang, Ya. di Yesaya itu Yesus sudah lahir belum? Iya, aku hanya bermaksud menggugurkan kamu Di punya Yesaya, asumsi. jawab aja, Kamu Bang. punya Di idealisme Yesaya. tentang Tuhan. Bang, Kamu kan punya di idealisme Yesaya. tentang Tuhan. Jadi yang Dengar kamu dulu, di tuhankan Yesaya. sebenarnya pikiranmu Bang. atau Tuhan. Di Yesaya Itu tadi hasil Tuhan pikiranmu. kau udah lahir belum? Jadi kamu mengidolakan Tuhan itu harus begini begitu. Berarti Tuhan itu sebenarnya
tidak ada di tempat lain selain daripada di otakmu. Itu hasil Tuhan. Bang, gini dari bang. Di otak. Yesaya bang. Kami tidak Di kitab mempercayai Yesaya. Tuhan yang ada di Dengar otak dulu. Tuhan, melainkan Tuhan yang Dengar ada dulu, di dengar tempat dulu, yang Bang. transenden Di di kitab sana. Yesaya, di kitab Yesaya 55 tadi, Yesus sudah lahir belum? Bang Romen, udah lahir belum Yesusnya bang? Bang, siap? Kok di mute bang? Bukan aku yang mute. Iya. Siapa? Di kitab Oke. Yesaya, Yesus sudah lahir belum? Belum. Belum. Oke. Berarti kata Tuhan di Yesaya apakah sama dengan Yesus? Apa? Ketika kitab Yesaya berbicara tentang Tuhan, siapa Tuhan yang di dalam kitab Yesaya itu, Bang? Yang dalam kitab Yesaya, kalau Tuhan, kalau dalam teks aslinya itu kan Jehovah, YHWH, Bukan Yesus. bukan. Berarti berapa Tuhanmu, Bang? Satu. Tapi Jadi tiga Yesus itu pribadinya. Tuhan bukan? Tuhan kami kan Yesus maha itu kuasa. Tuhan. Tuhan kami Yesus kan itu maha Satu Tuhan tapi bukan? tiga Iya. pribadinya. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan, ya. Di kitab Yesaya itu Tuhan bukan? Tuhan, ya. Oke, Tuhan yang di kitab Yesaya, apakah itu Yesus? Hakikatnya iya. Oke, hakikatnya iya. Coba kamu sebutkan satu legalitas yang dari kitab Yesaya yang bisa kau jadikan acuan bahwasanya ketika kitab Yesaya berbicara tentang Tuhan, itu mengarah kepada Yesus. Kasih satu legalitas ya, Bang. Banyak sebenarnya. Satu legalitas satu ayat dalam kitab Yesaya yang bisa kau jadikan legalitas ketika kitab Yesaya berbicara tentang Tuhan itu mengarah pada Yesus. Kasih satu, Bang. Yang mana, Bang? Tapi kalau nanti saya bacakan tentang nubuatan akan kehadirannya ke dunia, kamu mau terima nggak? Ya, silakan, Bang. Sudah terima, mau murtad nggak? Silakan. Nggak ada nubuat di kitab Yesaya. Kalian cocok mulu gitu. Silakan kita buka akal kalian. Silakan. Hah? Silakan. Ya, sabar ya. Saya juga terkadang lupa nih, udah lama saya nggak itu. Santai le. Yang intinya kan malam Mungkin- ini baca Bible le. Lanjut Le. Ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang bisa memberikan. Untuk teman-temanmu Kristen, kau bantu kasihan itu. Dia kawan. Bu Sarma, saudara Anda minta bantuan, Bu Sarma. Dibantu, Bu. Percuma. Parah lah. Enggak, Bu, dia. Kali ngomong separuh udah ikutan ngomong. Enggak. Udah diam, Diam. Ayo, Enggak ada. ngomong lagi, Bang Paru diam, Bang Paru diam. Orang mah kalau ngomong beraturan, jangan disambar-sambar aja. Oke, ngomong lah, Bu, ngomong, Bu. Ngomong. Bantu Yesaya mah, bantu mah dong 65:4. kami. Bang Romeni. Yesaya 66:17 coba. Yesaya 66:17. 66, 17. 17. Apa itu? Coba dibaca, mana tahu itu ya kan? Mana tahu itu, coba dibaca. Bukan itu yang aku hendak cari ya. Baca, kenapa malu bacanya? Bacalah. Kok malu bacanya? Baca dulu, Bang. Baca dulu, Bang. Yesaya Oke, 66:17. saya bacakan. Sebab Iya. sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang baru. 66:17, Bang. 66:17. 66:17. Iya. Mereka yang 66:17. menguduskan dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu maksudnya? Nah, lenyap kok, Bang. Di dalam kitab Yesaya dikatakan pemakan babi itu harus dilenyapkan, Bang. Cemana itu? Apa? Cemana itu? Itu nubuat pemakan babi itu, Bang. Nubuat pemakan babi itu. Nubuat pemakan babi itu, gitu. Cemana itu? Cemana itu? Hah? Ya lalu Nubuat itu, kenapa? Bang. Itu nubuat pemakan babi. Hancur dia. Nah, berarti Bang abang harus dimusnahkan.
Cemana itu? Abang harus dilenyapkan ini. Kan Tuhan yang ada di kitab Yesaya adalah Tuhanmu yang ada di perjanjian baru kan? Berarti ketika ada perintah untuk melenyapkan pemakan babi dan juga pemakan tikus di dalam kitab Yesaya 66:17, ya kan? Itu adalah perintah dari Tuhan bukan? Berarti kau dan pemakan babi yang lainnya harus dimusnahkan ini bang, dibinasakan ini bang. Gimana itu? Harus dilenyapkan gimana ini? Hah? Nanti Silakan bang, macam bantah mana, bang, biar mudah. Bantah Bibel, bantah. Macam mana lekku itu lek? Bantah Bibel. Lek, yang kalau lek Romi, macam mana itu yang harus dilenyapkan lek? Yang lek Romi, Iya. tolong dulu dikasih dulu. Macam mana kami bisa ituin? Coba lek kasih dulu dalinya. Bila perlu lek bantah Bible-nya. Bantah bang, bantah. Kalau bantah Bibelnya. Ya iyalah, kalau kau nggak mau bantah Bibelmu, kau harus dilenyapkan bang. Lenyap kau harusnya. Apa kata Yesaya 66:17? Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Sementara kau makan bedua bang dan binatang jijik lainnya bang, berarti harus dilenyapkan kau bang. Mana ini? Lu buat nih bang, lu buat pemakan babi. Bang Romi kan? Ternyata nubuatan pemakan babi dia bawakan. Sudah. Ya silakan. Ya. Silakan. Jadi yang mana nih yang kamu hendak minta penjelasan dari kami? 6617 ini bang, 6617. Oh itu dulu 6617. ya. Oke. Itu kan ya nubuatan juga ya. Itu kan tentang eskatologi gitu ya. Keselamatan sesudah hukuman ya. Jadi itu sesuatu penggambaran banyak sebenarnya. Penjelasan nubuatan tentang eskatologi yang sebenarnya Udah mulai ngawur dia lah. bukan. Yang sebenarnya kita nggak boleh terjemahkan secara letterlek ya. Dan kita juga bisa Singkat aja lah bang Romen, singkat aja. Bilang itu perumpamaan, udah habis lah. Oke. Kami berupaya untuk sabar loh bang. Singkat aja bang, udah nggak apa-apa bang. Langsung aja bang, kau usah bang belok kanan, Ya belok udah, kiri, ya udah. ujung-ujungnya perumpamaan. ya itu Jangan itu gitu. perumpamaan artinya Kan perumpamaan kan. ya ya oke ya udah lu kan menggiring kanan, belok kiri. ya lu kan Ujung-ujung menggiring ke betul, situ bilang kan ya udah aku Aturan mengikuti bang, kalau Bang Faru bilang Nggak apa-apa. kiasan, Nggak apa-apa. aturan Bang Faru bilang tadi kiasan, jangan perubahan Nggak apa-apa. kiasan. Ujung-ujungnya perumpamaan bang. Hah? Coba lah, kayak mana? Memang orang ini bang nggak terlawan, orang ini bang nggak terlawan. enggak Kalau karena dia kami pernah baca kitab Yesaya karena- 66, ya baca kitab Yesaya 66 itu semua perintah. ya, jadi Tapi ya apa boleh dikata dengar bang? oke Memang mental udah. mereka mental pembangkang. Dengar dulu. Gimana lagi? Udah dibilang Kasih kesempatan untuk saya memberi Iya, penjelasan. silakan bang, silakan. Siap, Oke lanjut deh Bayu. Saya begini, Bang Faru, jadi- Bang Faru, Jadi review. untuk ayat ini memang nggak boleh kita memaknainya secara letterlek ya, secara apa yang tertulis di situ langsung kita perkenalkan pada apa ya? Udah bang, perumpamaan. Relevansi Udah jelaskan lagi perumpamaan itu. kehidupan Udah zaman perumpamaan sekarang itu. ya. Udah betul itu perumpamaan. Nah, oke, karena itu eskatologi tentang eskatologi gitu ya. Nah, jadi begini, bahwasanya kami memiliki landasan iman, Alkitab ini adalah satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisahkan. Jadi kami memaknai. Tadi kau membawakan Tuhan nubuatan ini apa, bang? secara Sudah di cross check. komprehensif. Ternyata nubuatan untuk memakan Secara babi. keseluruhan, secara tidak parsial gitu loh. Karena kami menerima ini sebagai kitab yang utuh, bukan kitab yang terpisah-pisah. Jadi memang ada kata-kata seperti ini dalam kitab Yesaya, seolah-olah itu makan babi adalah akan dilaknat Tuhan di masa-masa kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kalau kita melihat lagi di kitab Perjanjian Baru
Di sana dikisahkan ada Petrus mendapat suatu penglihatan yang menunjukkan bahwasanya apapun itu halal untuk dimakan ya. Di mana? Halal untuk dimakan. Buka dulu ya. ayatnya, Bang. Yesus Ayatnya buka dulu. dan Tuhan mengatakan apa yang halal bagi Tuhan jangan kamu haramkan. Ya, dan sebaliknya juga apa yang haram jangan kamu halalkan, gitu ya kan? Oke, makanya kalau Tuhan mengatakan babi itu haram, kemudian haram. lagi, Jangan kau kemudian, halalkan. Ya, Yesus juga mengajarkan bahwasannya bukan apa yang masuk dari mulut yang menajiskan seseorang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Karena apa? Karena apa yang masuk dari mulut ke dalam perut itu akan keluar. Baca Bang, baca ayatnya Bang, semua baca. Itu konteks Jadi, untuk mencuci tangan Bang. Di tangan itu Roman. Bang. Ya, seseorang ya tidak lebih Mana Roman kudus ini? hidupnya kalau dia menghindarkan diri dari makanan-makanan yang kalian sebut itu haram. Kau baca dulu itu manusia konteksnya, tidak- Roman. Jangan orang- kau nyerocos terus. Ya, Baca orang itu tidak- konteksnya. Itu untuk cuci tangan itu coba Bang. baca konteksnya coba baca itu. Konteksnya Yang itu dihalalkan coba dicuci baca konteksnya. tangan. Kalian lebih tahu kitab suci kami. Itu kan kitab suci kami, artinya kami yang lebih Baca keseluruhan. Ini untuk 4 orang menafsirkannya. mantan Kristen. Roman, di sini ada 4 orang mantan Kristen. Yang itu Siji pemain gitar, yang Heti Sinaga calon birawati, yang Bayu ini kemarin dulu calon dia, Bang Faruk calon. Jadi mereka udah baca semua Kayak ada Bible. biarawati, calon biarawati, penginjil, mantan penginjil. calon penginjil. Jadi itu dibaca Sudahlah. konteksnya. Kalau begitu, Bang, kalau Anda Bang ini Faruk, kan Bang sebenarnya Faruk, orang-orang Bang Faruk yang kepahitan calon penyalib. dengan komunitas Kristen sebenarnya. Anda ini sebenarnya saya udah tahu kalau kalian ini. Oke, mute dulu dia Bang barisan Naga, sakit biar hati kita kasih sebenarnya paham ya. kalian. Barisan sakit hati. Sudah tahu lah saya Biar itu. kita kasih paham dulu Kristen-Kristen Sudah ini, tahu biar lah kita saya. kasih paham ya. Jadi Oke Bang, izin Bang Romen. Dari tadi Abang udah ya. Di Yesaya 44 nomor 2, Tuhanmu itu bisa menghapuskan dosa seperti angin. Kau baca Yesaya 44 nomor 2. Kenapa ucuk-ucuk untuk dia korban? Kenapa dia tidak menghapuskan dosa seperti yang ada di perjanjian lama? Menghapus dosa itu seperti angin itu. Di Yesaya 44 nomor 2, kau baca. Dan Yesus juga mengajarkan di Matius 18 nomor 3. Untuk menyuruh orang bertobat. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan menyuruh orang untuk bertobat. Di mana penebusan dosanya, Bang? Dan Yesus juga mengatakan, sebab anak manusia akan turun yang kedua kalinya dan diiringi para malaikatnya untuk menghakimi manusia menurut dari perbuatannya masing-masing. Penebusan dosanya untuk Kristen di mana? Untuk apa gunanya Tuhanmu mati di salib kalau Anda masih dihakimi? Coba. sudah ya. Yang Silakan. tadi Anda sebutkan Yesaya 44 ayat 2 itu keliru ya, tidak ada seperti itu. Coba cek lagi lah. Masih data yang valid Saya baca ya Bang ya, saya baca ya. Yesaya 44 nomor 2. Bang Naga bisa buka Bang? Ini saya bukalah saya lah. Sebentar saya ambil HP ini. Ya sebentar. Ini udah. Nah, buka. Nih. Yesaya 44 nomor, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Ini Tuhanmu bisa menghapuskan dosa orang seperti kabut diterbangkan angin. Kenapa tidak Tuhanmu lakukan? Kenapa justru dia turun ke bumi dan mati digantung di tiang salib? Sementara dia bisa menghapuskan dosa seperti kabut diterbangkan angin. Coba kamu baca itu. Mana itu? Yesaya 44 nomor 2. Yesaya 44 nomor 2. beda. Belum pernah baca kayaknya dia. Yang mana dibaca dia? Tunggu saya buka tempat lainnya. Buka tempat lain. Itu yang kepintaran. Makanya Ngeri, Bang teman, Yesus ngeri. bertobatlah, disuruhnya begitu. Coba dipikir-pikir betul-betul Bang. Dungunya jangan di-upgrade Bang, please.
Sedih kali abang nih. Kalau Lek Bayu, ya saya nomor 44, nomor 2 ya. Tunggu. Lek Bayu. Beginilah firman Tuhan, menjadikan engkau membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau, jangan takut, hai hambaku Yakub. Bukan itu? Ya udah. Tunggu. Kok Ya saya berapa? ini? Yang babak belur pasti bukan Tuhan. Ya saya berapa, Lek? Bentar kita baca, kita buka sama. Kita buka ini. Biar ngetung. Nomor 22. Sorry, nomor 22. Begitu dong. Ya saya nomor 22. Ya saya nomor 22. Nomor Ya, 22. Ya saya nomor 22 gitu. Iya, di saya 44 nomor 22 nih. Ya Nih, saya ya. 44 Nah, itu baru benar. nomor 22. Ya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Diterbangkan angin, ya. Dan segala dosamu Oke. seperti awan yang tertiup. Ya. Dengarkan Romen. Poinnya di sini, Tuhanmu dapat menghapus dosa manusia seperti kabut diterbangkan angin. Justru kenapa Tuhanmu ucuk-ucuk turun ke bumi ini untuk menghapus dosa umat manusia? Kenapa dia tidak melakukan hal seperti ini? Sementara dia di perjanjian lama dapat menghapus dosa orang seperti angin, seperti kabut diterbangkan seperti angin. kabut yang diterbangkan angin. Itu kan satu terminologi analogi ya. Analogi lah itu ya. Bagaimana angin menerbangkan awan, atau bagaimana awan diterbangkan oleh angin. Ya, artinya dalam sekejap. Ya nggak sih? Dalam sekejap. Ini seperti Karena sebab dengar aku dulu. telah menebus engkau ini loh. Iya. Ini loh. Dalam Aku dia menebusnya loh. ayat 43, pasal 43 ayat 25 kan dikatakan, ya, Yesaya pasal 43 ayat 25 dikatakan, aku ini adalah Tuhan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan ingat dosamu lagi. Jadi Tuhanlah yang menyelesaikan pekerjaan atau hal apapun itu yang dibutuhkan untuk keselamatan kita. Jadi Tuhan sendiri yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Ya. Dan dia bisa melakukan keselamatan itu, pekerjaan untuk keselamatan kita itu dengan sekejap, seperti awan yang diterbangkan oleh angin. Bisa dengan sekejap. Ya. Jadi Anda sudah menjelaskan ya. Itulah gambaran tentang pengorbanan Yesus di kayu salib Bukit Golgota. Hubungannya Ya. apa ya Allah? Melalui kematiannya di Jadi sana. begini Bang. Berlangsung sangat singkat. Berlangsung mungkin satu hari satu malam. Udah Bang, udah. Saya lagi. Dia meninggal 3 hari 3 malam. Jadi begini Bang Romen, bagi orang yang berakal itu begini Bang, simple aja kok ini Bang. Tuhan di perjanjian lama itu dapat menghapuskan dosa orang seperti kabut diterbangkan angin. Dosanya itu hilang. Dosa orang itu hilang. Itu kan penggambaran tentang penggambaran. Tunggu Bang. Justru kenapa Tuhanmu ucuk-ucuk turun ke bumi untuk menebus dosa umat manusia, sementara dia di perjanjian lama dapat menghapus dosa orang itu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Justru kenapa dia tidak melakukan hal yang sama? Justru kenapa dia ucuk-ucuk turun ke bumi ini, mati digantung di tiang salib? Coba, sementara dia dapat menghapus dosa seperti kabut, seperti angin kabut. Dengan begitu saja dosa orang itu sudah dihapuskan. Apa arti seperti? Ya Allah, ya Rob. Itu kan penggambaran. Kalau udah dibilang seperti, Ya seperti kabut itu loh, penggambarannya seperti kabut itu Bang. Masa kayak gitu aja ndak ngek Bang? pernah nggak lihat awan diterbangkan angin? Pernah nggak? Artinya Nah, kan sekejap. gampang banget menghapus dosa itu seperti awan diterbangkan angin. Cuing, hilang deh kan gitu doang. Iya hilang, Kenapa benar. harus ucuk-ucuk jadi kenapa harus ucuk-ucuk jadi manusia sampai mati dibunuh sama manusia? Itu loh, coba abang pikirkan Bang, gemes sekali aku lihat abang nih.
Mau kumakan itu saja kok. yang di Yesaya itu yang di Yesaya itu kan penggambaran tentang bagaimana Tuhan menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Bang, Kan gampang kali kan bagaimana Tuhan Ya, menghapuskan dosa manusia itu macam seperti awan menghapus angin, twing, psh, selesai kan? seperti awan yang tertiup, ya. Nah, seperti awan yang tertiup angin, Bang. Berarti kan Ya. gampang banget coba Bang pakai pikir sebentar, Seperti Abang kabut diam-diam. yang diterbangkan angin, ya. Nah, berarti Kalau gampang ada- banget kan, Bang? Pikir, Bang. Ya. Ya Allah, pikir, Bang. Itu gampang banget Tuhannya, Bang. Cuman awan kutip angin. Seperti Selesai. bukan berarti itu wujud nyatanya, bukan, tapi itu penggambarannya. Iya, penggambarannya kan berarti gampang kan? Maksudnya Jadi gampang. sama gitu, seperti Bang. ya kematian Allah, Kristus ya Allah. kematian Kristus di kayu Hubungannya salib. apa? Melalui pengorbanannya itu langsung semua pemberontakan. memang betul yang dibilang Lay Paru. Seluruh Memang hebat manusia kali kalian ini mempelintir. itu Memang langsung hebat dihapus sekali kalian ini. Aduh, langsung sekali dihapuskan, kalian ini Kristen ini. langsung dibersihkan. Jadi seperti awan yang diterbangkan angin. Jadi seperti ujuk-ujuk atau sekejap langsung bersih awan itu. Langsung bersih gitu loh. Padahal begini Bang Romen, simple kok Bang untuk Begitu memahami itu. Iya, simpel Begitu kali. juga efek dari pengorbanan Kristus di kayu salib Golgota. Efeknya itu lagi hubungannya apa? Sekejap saja langsung bersih segala dosa manusia. Iya. Ya. Makanya Segala dengarkan Bang Romen pelanggaran, penjelasan saya Bang bukan Romen. dosa Sudah Bang. manusia di hadapan Allah Nggak bisa langsung diam. sekejap itu Gimana ini? dilunaskan gitu loh. Oke, dengarkan saya Bang ya. Tuhanmu di sini di perjanjian lama dengan begitu gampangnya dia bisa menghapus dosa orang. Dengan begitu gampangnya loh Bang, seperti begini loh Bang. Dengar, lihat saya. Seperti begini. Seperti begini. Dosa orang itu sudah terhapus. Lah kenapa justru malah ucuk-ucuk turun ke bumi dan mati digantung di tiang salib. Sudah ditombak, diludahi, menyusahkan orang mulai dari lahir, ditetein, disusuin. Kalau masih kecil diceboin pula. Ini maka gimana coba? Itu bukan begitu loh Bang Bayu, percuma dijelasin di room ini, tetap aja kalian nggak pada ngerti. Ibu kalian aja yang kalian ini kan satu ngomong semua ngomong, jadi percuma, nggak ada gunanya. Itu Sitorus begitu simpel kok di ayat ini Yesaya 44 nomor 22 Dibilang ini. kan bukan Tuhan, sesimpel yang dengarkan. kita pikirkan. Tuhan itu gampang menghapus dosa orang loh. Seperti begini loh. Seperti Itu bagi begini. Anda, menurut Ini Anda. tertulisnya seperti itu Menurut Yesaya Anda. 44 nomor 22. Itu menurut Anda. Menurut Bible loh, Kak. Mana sih Kakak ini? Menurut Berdasarkan Bible, ini toko aku Sitorus terjemahkan menurut semalam. Bible. Sebentar, ini semua yang lain diam. Percuma. Yang lain diam, yang lain Bayu, Ji, ini Sarma, saya di sini sebagai moderator. Kami tidak pernah membaca di luar Bible. Mempertanggungjawabkan apa yang kami bacakan, ya. Apa kami baca mempertanggungjawabkan dan kami tidak boleh menafsir, menanya. Tapi waktu dijelasin sesuai dengan data. Jangan pakai asumsi gereja. Ranah keimanan kalian kami tidak akan mengganggu gugat. Itu dilindungi oleh undang-undang. Jangan dipelintir sesuai dengan Bible. Ranah iman silakan nanti di gereja. Di sini kita kita hanya bertanya dijawab sesuai dengan data, bukan ranah iman. Lanjut. Mana dia? Kenapa dia kabur? Lanjut. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi Tuhan itu di perjanjian lama dengan seperti begini loh. Seperti begini. Dosa orang itu terhapus loh. Sebab aku telah menebus engkau. Loh justru kenapa ucuk-ucuk diimani Kristen Tuhan itu turun ke bumi ini menebus dosa umat manusia. Kenapa dia tidak melakukan hal seperti ini seperti yang di perjanjian lama. Dia dapat menghapuskan dosa manusia seperti kabut diterbangkan angin dari segala dosamu ini dan seperti angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Itu analogi. Intinya gini tuh, Le Bayu. Intinya gini, berkubantu Bang Romen. Ya, intinya gini. Kita semua salah paham sama teman-teman Kristen ini, sama konsep mereka. Kita salah paham. Yang salah itu kita. Karena apa? Prinsip mereka ini kan, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kamu sendiri yang mengatakan Kita itu yang ya. capek bukan kali kami. mikir. Kalau
kalau cocokmologi orang ini Iya juga sih. ayat apapun di perjanjian lama itu bisa jadi nubuat tentang penyaliban Yesus apapun itu. Iya juga. Kitab Kejadian 1 nomor 1 saja itu bisa jadi nubuat penyaliban Yesus itu loh dibikin orang ini. Karena prinsipnya kalau bisa dipersulit jangan dipermudah, gitu ya kan Bang Romen? Kalau di situ kan mudah kali Tuhan mengampuni dosa. Jadi Kalau mudah Bang Tuhan nggak mau, ya kan Bang? Ya. Lanjut Bang, terus Bang Romen. Jadi Bang Bayu, sebentar, sama yang Bang Rome, sebentar Bang Rome. Sebentar Bang Rome. Bang Farouk ini salah semua yang boru sinaga yang ngajar kita kan? Boru sinaga yang salah kan? Bang Farouk. Ya kan? Kalau Diam bisa aja dulu dipersulit dari jangan tadi. dipermudah. Aku diam aja dari tadi ya. Dirimu yang salah. Itu lanjut Bang Rome.